Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, siapakah kami dapat datang ke hadapan-Mu. Engkau adalah Raja dunia, bahkan Raja atas segala raja. Dan Engkau berkenan untuk mendengar suara kami, doa-doa kami, jeritan hati kami. Dan tiba saatnya ya Tuhan, ketika kami akan mendengar suara-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan juga setiap kami yang mendengarkan. Kiranya kami diberikan hati sama seperti Engkau mau mendengar kepada seruan doa kami. Dan biarlah kami juga mau mendengar kepada suara-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita sudah sampai di Mazmur 97 dan saya berikan judul perenungan kita, Biarlah Bumi Bersorak-sorak. Nah saudara, ini bukan saya buat sendiri, jadi memang ada. Kalau kita baca di Mazmur 97 itu tertulis dengan jelas di sana, itu menjadi judul dari Mazmur 97. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 97. Kita akan memperhatikannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mazmur 97. Saya akan bacakan dari TB2. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi, Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara-saudara, jadi kalau kita baca tadi di ayat 1 sangat jelas, Tuhanlah Raja atau Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Nah saudara, akan ada banyak alasan, dan alasan yang kita akan bahas secara detail, khususnya yang terlihat sangat eksplisit di sini adalah karena Tuhan adalah Raja. Nanti kita akan melihat dua alasan lain di akhir, tapi yang pertama, yang paling utama yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah biarlah bumi bersorak-sorak. Karena apa? Karena Allah adalah Raja. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa Allah adalah Raja? Nah, di sini diperlihatkan melalui dua hal. Ada di ayat 1 sampai 6 yang saya sebutkan sebagai teofani atau penampakan Allah, tetapi ini secara wahyu umum. Saudara, kita tahu wahyu umum seperti apa ya, nanti kita akan baca. Yang kedua, preservasi atau biasa disebut juga sebagai pemeliharaan, tapi saya menggunakan istilah preservasi. Kenapa? Karena kita yang seharusnya mati tapi kira-kira kayak diawetkan gitu ya, diberikan hidup lebih panjang sehingga kita mendapat anugerah. Dan ini nanti wahyu khusus, kita akan perhatikan secara khusus juga. Nah saudara, mari kita perhatikan yang pertama, wahyu umum. Nah saudara, mari kita lihat ayat 1 sampai 6 tadi di 1a itu adalah bisa dibilang judulnya sebenarnya, Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan berbagai macam bukti dan juga gambaran ekspresi dari pemazmur mengapa Tuhan itu adalah Raja dan bagaimana bumi itu bersorak-sorak. Yang pertama saudara, biarlah banyak pulau atau pulau-pulau itu bersukacita. Saudara, pulau itu satu yang besar ya saudara ya, sesuatu yang besar dan terlihat, yang luas, sangat terlihat. Tapi di sini dikatakan bahwa pulau itu bersukacita. Saudara, manusia itu sukanya tinggal di pulau, tidak bisa manusia tinggal di laut. Kita tahu bumi itu sebenarnya lebih banyak air kan, tapi manusia tidak bisa hidup di air. Saudara, kalau khotbah saya sebelumnya itu Mazmur 93 itu juga mengungkapkan Raja, dan di sana dikatakan air itu, ombak itu menggambarkan gemuruhnya itu juga memuliakan Tuhan. Nah di sini ada satu kontras, pulau-pulau itu pun bersukacita karena Tuhan adalah Raja. Kemudian berikutnya, awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Lalu keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling.
Saudara di sini mungkin kalau kita yang baca rasanya biasa saja ya. Tapi kalau orang Israel yang baca pada saat itu, ketika mereka melihat dua itu, khususnya awan dan api, apa yang mereka ingat? Penyertaan Tuhan di padang gurun. Awan dan api, wah ini satu hal yang spesial nih. Satu hal yang spesial ketika mereka dulu waktu dihukum jalan di padang gurun 40 tahun, tapi toh di tengah masa sulit seperti itu, tetap ada awan, tetap ada api yang menyertai. Dan bukan hanya itu, keadilan dan hukum itu adalah kebanggaan mereka. Mereka punya 10 hukum itu misalnya, itu salah satu hal yang mereka banggakan sampai sekarang. Mereka bangga-banggakan sekali bahwa ini adalah tanda Tuhan itu sayang sama kita, dia kasih kita hukumnya, dia nyatakan keadilannya, dan itu adalah tahtanya. Jadi tahtanya itu bukan kursi, bukan emas, bukan sesuatu hal, tetapi keadilan dan hukumnya itu yang memerintah, itu menjadi bukti. Nah saudara, api itu bukti penyertaan Tuhan. Tapi di sisi lain itu juga menghanguskan para lawannya. Menghanguskan para lawannya di sekeliling. Dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan adalah Raja. Kemudian berikutnya di ayat 4 kita melihat kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Saudara menarik sekali ketika pemazmur memakai kata kilat. Saudara kita kalau melihat kilat atau petir, guntur, apalah ya bahasanya, mungkin kita punya respon yang berbeda-beda. Ada yang mungkin takut. Saya punya teman yang kalau lihat kilat itu langsung sembunyi ke bawah meja gitu. Dia cari apapun, dia sembunyi ke bawah meja gitu. Padahal bunyi juga belum gitu kan, biasa cahayanya dulu. Tapi takut sekali. Tapi ada juga yang biasa saja. Tapi di sini justru bangsa Israel atau pemazmur secara khusus menyatakan bahwa ketika dia lihat kilat, yang dia lihat apa? Ini kemuliaan Allah. Ini bukti Tuhan adalah Raja. Dan itu menjadi simbol kedekatan. Meskipun kilat, guntur mau sebesar apa, itu bukti kemuliaan Allah. Itu bukti bahwa Tuhan adalah Raja. Dan tidak apa-apa, aku dekat kok dengan pencipta. Nah, itu menjadi tandanya. Kemudian gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Saudara kalau tadi pulau itu adalah tempat tinggal manusia yang disukai manusia pasti tinggalnya di sana. Gunung itu apa? Gunung itu tempat pertemuan. Jadi gunung itu kan titik tertinggi ya. Kalau ada pulau, titik tertingginya apa? Gunung. Pasti paling tinggi gunung. Nah gunung ini adalah titik biasanya pertemuan antara Allah dengan umatnya. Makanya itu 10 hukum, loh batu itu dikasih di mana? Di gunung. Kenapa? Karena memang ada satu kesan bahwa Allah itu tinggi, bukan kesan lagi, memang Allah itu tinggi, manusia rendah. Allah itu pencipta, kita ini ciptaan. Oleh sebab itu kita harus ketemu, naik gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan gunung itu di sana melambangkan bahwa itu adalah satu hal yang luar biasa. Tapi itu pun luluh seperti lilin, meleleh di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara ya, gunung meletus itu mengerikan sekali. Ini dikatakan meleleh, luluh seperti lilin. Kok gampang sekali ya? Kenapa? Karena di hadapan Tuhan yang bukan sembarang pribadi. Lalu berikutnya langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Saudara dimanapun kita berada kita pasti bisa lihat langit. Mungkin gunung kita susah lihat. Kita kalau mau bilang apa gunung paling tinggi di Jawa Timur, kita mau bilang tuh Semeru kemarin misalnya meletus, erupsi. Kita di sini mungkin tidak terlalu bisa melihat, tuh padahal titik tertinggi loh ya. Tapi saudara kalau langit tidak mungkin kita tidak bisa lihat bukan? Langit pasti terlihat dan langit itu biasa melambangkan tempat tinggal Allah. Allah itu ada di kediamannya di atas di langit. Nah saudara ini adalah teofani atau penyataan Allah kepada manusia yang terlihat dan membuktikan bahwa Allah itu adalah Raja. Dan kita patut bersorak-sorak karenanya. Itu kata firman Tuhan. Saudara tapi kalau kita melihat keadaan kita saat ini, tadi barusan kita doakan. Bagaimana keadaan bumi kita? Bisakah kita bersorak-sorak bersama dengan bumi yang saat ini keadaannya sungguh menyedihkan? Saudara kalau Pak Sunarman 35 tahun, saya 5%-nya aja ya, hampir 2 tahun saya di Medan. Saudara saya pun sedih saudara ya melihat keadaan seperti itu. Saya juga kontak beberapa teman-teman saya yang orang Medan bahkan yang di daerah-daerah secara khusus. Ada yang keluarganya masih belum ketemu sampai sekarang, saudara itu menyedihkan sekali. Lalu Jakarta gitu ya tempat saya tinggal lama, itu banjir rob gitu bisa air lautnya pasang dan tanggulnya ada yang mulai bocor dan seterusnya. Saudara bagaimana kita bisa bersorak-sorak? Apakah bumi saat ini juga bersorak-sorak? Apakah bumi justru menyimpan dendam kepada Allah penciptanya? Kenapa keadaan bumi menjadi seperti ini? Ciptaanmu itu loh gitu ya. Dasar itu ya yang dipercayakan. Saudara
ada satu kutipan yang indah sekali dari John Calvin. Dia bilang seperti ini. Sukacita bumi berakar bukan pada keadaan, tetapi pada fakta bahwa Tuhan memerintah, Tuhan adalah Raja, dengan kebenaran yang tidak pernah berubah. Saudara, bumi itu bersorak bukan karena keadaannya baik atau buruk, tetapi karena dia tahu Allah itu yang pencipta dan ini memerintah. Itu tidak akan pernah berubah. Keadilannya, hukumnya tidak pernah berubah. Dan itulah yang menjadi sumber sukacita. Saudara, apa yang menjadi sumber sukacita bagi kita? Kita perlu pertanyakan bersama-sama. Saudara, tadi di ayat 1 sampai 6. Lalu kita akan melihat respon di ayat 7 sampai 9 di Mazmur 97. Ini adalah respon orang-orang di sekitar ketika melihat teofani itu, kemuliaan Allah. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada dua macam respon, saudara. Yang pertama, malu kalau kita lihat di ayat 7, lalu di ayat 8 itu ada bersukacita dan bersorak-sorak. Kita akan lihat bersama-sama, saudara ya. Saudara, yang pertama responnya adalah malu. Kenapa malu? Karena salah. Saudara, kalau kita salah biasanya ada malunya ya. Ya kalau nggak ada malu bahaya juga ya. Nah tapi di sini dikatakan yang menyembah kepada patung atau biasa patung itu dikatakan sebagai dewa palsu, false god atau bahkan dead god, itu akan mendapat malu. Orang-orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala itu juga akan mendapat malu. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Di sini saudara ada permainan kata-kata tadi di TB2, ini TB1 saudara. Di TB2 diterjemahkan lebih menarik. Jadi misal begini saudara, saya bacakan ayat 7. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala, segala ilah sujud menyembahnya. Saudara, ada permainan kata di sini jadi ya, ada ilah, ada Allah. Nah saudara, dalam bahasa aslinya pun demikian, ada Elilim, ada Elohim. Nah kalau saudara ingat, mungkin lupa ya saudara, saya rewind dikit yang saya khotbah di Mazmur 93 waktu itu ya. Jadi saudara, kalau dikatakan Allah, ini Allah kecil ya, segala Allah, Allah itu juga bisa menyatakan sesuatu yang diciptakan dan diangkat menjadi Allah. Misalnya dewa-dewa saudara ya. Nah ini ya gods gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya gods dan bahasa Indonesia kita bilang nih sebagai dewa. Tetapi juga pada saat itu tidak sesuatu yang aneh kalau mengatakan bahwa malaikat itu juga ya gods. Karena kualitasnya di atas manusia. Tapi apakah disembah? Tidak. Dengan sebuah pengetahuan bahwa Allah itu yang ciptakan gods itu. Dewa-dewa, bukan dewa ya sebenarnya, saya juga susah terjemahkan. Tapi saudara mengerti ya maksud saya. Ada malaikat, sesuatu pribadi yang di atas kita secara kualitas pada saat itu, tapi itu diciptakan oleh Allah dan itu bukan untuk disembah. Nah jadi bangsa Israel pada saat itu tahu. Nah tetapi bangsa-bangsa lain mereka ciptakan Allah, ilah itu untuk disembah. Nah saudara, menariknya jadi kekuasaan, siapa yang berkuasa itu akan menentukan siapa dewanya. Siapa yang menjadi raja itu akan menentukan siapa yang disembah. Bahkan kalau kita ingat sejarah kekristenan, kenapa kekristenan bisa tiba-tiba meledak, jumlahnya banyak? Karena ada kaisar yang memerintah dan dia menganut kekristenan, dia percaya kepada Yesus Kristus. Wah langsung meledak ya, karena penguasa. Nah saudara, demikian pula juga pada saat itu, penguasanya siapa, yang disembah ya siapa gitu ya, dia akan menentukan. Nah tapi tidak dengan Yahweh, tidak dengan Allah yang adalah Raja. Allah adalah Rajanya. Jadi dia yang menjadi penguasanya, bukan penguasa yang menciptakan Allahnya. Nah saudara, disinilah perbedaannya. Tadi yang pertama malu, yang kedua Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena apa? Karena penghukumanmu ya Tuhan. Sebab engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Saudara, jadi sini ada dua pilihan ketika kita melihat tadi ya penyataan Allah, yang umum itu yang semua orang bisa lihat, ada dua hal pilihan, malu atau bersorak-sorak dan bersukacita itu. Kalau kita sembah Allah yang salah, maka kita akan malu. Ujung-ujungnya kita tahu, aduh salah. Selama ini gitu ya, buat apa saya berlutut, berdoa, buat apa saya lakukan banyak ritual gitu ya. Mungkin kita lakukan banyak hal gitu ya, ritual, mungkin kita pergi ke tanah perjanjian, mungkin kita lakukan banyak hal, ternyata salah. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengarnya, kita bersorak-sorak. Kalau kita menjadi anak perjanjian bersama-sama, itu adalah sukacita kita bersama. Saudara, berikutnya, ini yang pertama tadi ya, penyataan. Yang kedua, tentang preservasi atau wahyu khusus.
Mari kita perhatikan di ayat 10 sampai 11. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa, orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Saudara, jadi wahyu khusus, namanya ini khusus ya saudara ya. Khusus bagi siapa? Khusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihinya. Ini syaratnya ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Jadi ini khusus, kalau tadi semua orang bisa lihat dan ada dua respon. Bahkan penyembah berhala bisa melihat dan mereka malu. Betul ya saudara ya, kita sampai di sini sepakat. Nah tapi di sini ini khusus bagi orang yang mengasihi Allah dan dikasihinya. Tandanya apa? Itu yang merah, bencilah kejahatan. Saudara, terlihat orang yang mengasihi Allah pasti membenci kejahatan. Tidak mungkin seseorang mengasihi Allah dan juga mengasihi kejahatan. Itu omong kosong, itu munafik namanya ya. Mukanya dua. Pasti orang yang mengasihi Allah dan dikasihi Allah itu membenci kejahatan. Saudara, apa preservasinya? Di situ dikatakan dia yang memelihara nyawa, melepaskan, memberikan terang, terang sudah terbit dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit deh ya. Saya ingat waktu saya masih usia berapa ya waktu itu ya, mungkin saya usia 14 tahun ya, sekitar 20-an tahun yang lalu. Saya pertama kalinya pergi ke Ujung Pandang bersama dengan papa saya. Sebelumnya saya pernah pergi ke Ujung Pandang tapi bersama tante saya. Nah waktu itu saya sama papa saya gitu. Papa saya biasa suka ngajak saya jalan-jalan, bahkan ketika dia ketemu sama teman-teman sekolahnya saya juga diajak. Dan rumah kami itu agak masuk lorong gitu ya, mesti belok, mentok, belok lagi. Kenapa? Karena tadi di depan ini tanah kosong cuman sudah dibangun gitu ya, sekarang jadi sekolah. Jadi kami harus masuk baru belok. Jadi ada 5 rumah yang tertutup. Nah kalau yang masuk ini gelap sekali saudara, nah kalau yang belok ini sudah ada rumah kan ya, 5 rumah yang tertutup itu jadi agak terang. Nah saudara, rumah yang paling pojok dekat belokan itu ada anjingnya saudara ya, berisik, galak dan besar saudara ya, galak lagi, saya nggak tahu sih galak apa enggak, tapi selalu di kandang tapi suaranya gelegar sekali. Dan saya ingat setiap kali saya jalan gitu ya, saya selalu ketakutan gitu ya, masih kecil sekali waktu itu, saya selalu ketakutan gitu, udah gelap, terus ada suara gitu ya, saya selalu takut. Tapi papa saya tetap gandeng saya gitu ya, dan dia pegang senter, dia selalu bawa senter kalau keluar gitu ya, takut ada apa-apa dia selalu bawa senter, dan kalau saya mulai ketakutan dia tinggal nyalakan senternya gitu ya, lalu tunjuk tuh anjingnya di kandang gak kenapa-napa begitu ya, dan itu menjadi ketenangan buat saya, dan itu menjadi sukacita, oh aman, oke jalan deh gitu ya, sambil saya digandeng dan saya masuk. Nah saudara, gambaran itu yang sama seperti yang digambarkan oleh pemazmur. Allah itu memelihara nyawa orang yang dikasihnya, akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Kalau kita saat ini berada di dalam penderitaan, kita merasa bahwa aduh nih kita benar-benar di tangannya orang fasik, Tuhan akan lepaskan kita dari tangan orang fasik dan genggam tangan kita, bawa kita. Bahkan dikatakan terang sudah terbit bagi orang benar, yang membenci kejahatan itu terang sudah terbit, ada terang dan kita akan dipimpin dan kita akan menjadi sukacita. Saudara, ini yang Allah lakukan untuk kita. Ada wahyu umum, melalui alam kita bisa melihat segalanya, tapi ada 2 respon, orang yang mendapat malu atau orang yang justru bersorak-sorai. Dan bagi orang yang khusus tadi ya, yang mengasihi Allah dan dikasihi Allah, yang membenci kejahatan itu, kita akan dilepaskan dari tangan orang fasik, kita akan dipelihara nyawanya oleh Allah, bahkan dipimpin berjalan melalui terang dan mendapat sukacita. Nah saudara, responnya apa? Saudara di ayat 12. Dikatakan seperti ini, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, tadi membenci kejahatan, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudara, kalau tadi kita lihat judul Mazmur ini tentu, ya saudara mulai terbiasa ya dengan cara saya bikin sandwich ini saudara ya, udah mulai terbiasa belum saudara ya? Ya bersukacitalah, di sini bersukacita, ini ayat 1 saudara ya, bersorak-sorak, ini nyanyikan syukur, karena apa? Tuhan adalah Raja. Nah saudara, kita diajak ketika melihat semuanya itu ya, ketika kita lihat pekerjaan Allah melalui alam, lalu kita secara khusus mendapat kasih itu dari Allah, kita diajak untuk bersorak-sorai dan bersukacita. Saudara, sesuai janji saya di awal, bukan hanya satu ini yang kita bahas secara eksplisit, tapi ada beberapa hal lagi saudara ya. Jadi tadi memang betul, kenapa kita perlu bersorak-sorak, kenapa kita bersorak-sorak bersama dengan bumi, kenapa? Karena pertama, karena Allah adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak tadi dikatakan ya.
Saudara, menariknya tadi ya, ketika kita baca di ayat 2, awan dan kekelaman mengelilingi dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Saudara, kalau kita melihat awan dan juga kekelaman, kalau bahasa aslinya itu kegelapan, biasanya itu tidak terlihat apa-apa. Tetapi di sini, ketika bahkan tidak terlihat apa-apa, ada kekelaman, ada kegelapan yang biasanya itu membuat orang takut, atau awan yang menutupi yang justru kita aduh khawatir nih udah mau hujan misalnya, aduh mesti angkat jemuran dan seterusnya. Saudara, tapi justru itu menyatakan kemuliaan Allah di tengah kegelapan, kekelaman. Charles Spurgeon pernah bilang seperti ini, kegelapan dan awan yang mengelilingi dia itu tidak menyembunyikan dia, tidak membuat dia menjadi terhilang. Justru itu semua menyatakan kemuliaannya. Bahkan misteri sekalipun, sesuatu yang kita tidak tahu, itu bisa menjadi khotbah tentang kebesaran Allah. Saudara, betapa luar biasanya Allah kita. Di tengah kegelapan, di tengah mungkin hidup kita yang tidak jelas arahnya kemana, ku tak tahu hari esokku, tapi Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Saudara, yang kedua, karena Allah adalah hakim. Tadi ya, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Saudara, Tuhan kita bukan sekadar raja, tapi dia juga adalah hakim. Dia yang menyatakan keputusannya. Jadi keputusan bukan di tangan orang lain, dia bukan hanya memerintah, tetapi orang lain yang mengambil keputusan baginya bukan. Tapi dia membuat hukum dan dia mengambil keputusannya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Saudara, oleh sebab itu, Calvin pun tadi melanjutkan seperti ini. Keadilan dan hukum adalah dasar tahtanya. Maka sukacita bumi bukan sekadar emosi, tetapi respons terhadap pemerintahan Tuhan yang kudus dan benar. Saudara, kita diajak bersorak-sorak, kita diajak bersukacita, itu bukan hanya karena emosi kita, keadaan lagi baik dan seterusnya, tetapi karena Tuhan yang kudus dan benar. Saudara, jadi kita diajak untuk bersorak dan bersukacita, itu bukan hanya karena perbuatan Allah, tadi ya, karena Allah menunjukkannya kepada kita melalui wahyu umum, karena Allah mengasihi kita, tetapi juga karena siapa Allah itu. Karena Tuhan adalah Raja, karena Tuhan adalah Hakim, dan yang ketiga, karena Tuhan adalah Juru Selamat. Saudara, ini di ayat 10-11, 10b-11. Dia yang memelihara nyawa, melepaskan mereka, dan terang sudah diterbitkan bagi kita. Saudara, Matthew Henry berkata seperti ini, biarlah bumi bersorak-sorak karena Allah itu memerintah, dan pemerintahannya itu membawa kejelasan bagi yang terbingung, terhilang, membawa kekuatan bagi yang lemah, dan membawa kebajikan, keadilan bagi yang tertekan atau teraniaya. Saudara, mungkin keadaan kita saat ini kita bingung, tetapi pemerintahan Allah itu, karena Allah adalah Raja, itu membuat kita tidak bingung lagi, tapi jelas arahnya, kita punya Raja. Ketika kita merasa kita ini lemah, kita ini pihak yang mungkin tidak diuntungkan, Allah memberikan kita kekuatan dan juga kebajikan, keadilannya bagi kita karena dia adalah hakim. Bahkan dia menyelamatkan kita karena dia adalah juru selamat kita. Nah, saudara, ketika saat ini momen Natal sudah tiba dan kita akan memperingatinya bersama-sama. Saudara, kita mungkin sudah sering melihat teofani, lalu juga preservasi, kita sudah sering dengar. Tapi bukan hanya sekadar teofani dan preservasi saja, tapi kita harus terus mengingat bahwa kita punya Allah yang telah inkarnasi, yang telah lahir menjadi daging bagi setiap kita. Dia yang adalah Raja yang bisa membuat alam dalam keadaan apapun, yang mengerikan sekalipun, itu tunduk. Tetapi dia lahir menjadi bayi kecil. Dia yang bisa melakukan kuasanya, melakukan apapun, menyatakan kasihnya kepada kita, melepaskan kita dari tangan orang fasik dengan caranya. Yang mungkin kita bayangkan bisa cara yang besar-besar mungkin seperti wahyu umum itu. Tapi dia tidak gunakan itu. Dia masuk ke dalam bumi menjadi bayi yang kecil itu untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, biarlah kebenaran ini juga membuat kita bersorak-sorak. Nah, saudara, saya akan menutup dengan sebuah kutipan. Ketika kita melihat semua ini, di hadapan Allah yang memerintah dan menyelamatkan, ciptaan itu tidak berbisik. Ciptaan akan bersorak-sorak dan bersukacita. Saudara, kiranya kita sebagai ciptaan Allah yang telah diselamatkan, yang telah dikasihi, yang telah dilepaskan, yang telah diberikan terang dan sukacita itu, kita akan bersorak-sorak
memuliakan nama Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau ya Bapa. Dan kami boleh mengenal karya-Mu yang terbesar, yaitu kelahiran putra-Mu. Dan biarlah itu boleh menjadi sukacita bagi kami ketika kami menjadi orang yang dikasihi. Bukan menjadi orang yang malu, tapi kami mau bersorak-sorak karena kami kenal Allah yang benar. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang bersorak-sorak bersama-sama dengan Allah. Yang bersukacita bersama dengan Allah. Bukan karena keadaan kami selalu baik, tetapi karena kami tahu siapa yang memerintah. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami tahu siapa yang berkuasa dan mengatur semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka, Engkau Allah yang boleh memakai mereka menjadi saluran berkat. Biarlah pemerintahan Allah itu juga, kerajaan Allah itu juga boleh hadir di tempat mereka bekerja. Boleh hadir di mana mereka tinggal, di rumah mereka, di tengah-tengah keluarga. Allah menjadi raja. Terima kasih ya Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.